Seringkali dalam hidup ini kita dihadapkan pada ujian, tantangan, bahkan keputusasaan. Ada kalanya kita merasa harapan seakan tak ada lagi. Namun, di saat itulah kita harus mengingat satu hal yang pasti, yaitu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah Nabi Zakaria alaihi salam, di mana ia diuji perihal keturunan. Walau begitu, Nabi Zakaria alaihi salam tidak pernah berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memanjatkan doa setiap waktu tanpa mengenal lelah, dan akhirnya ia dikaruniai seorang anak laki-laki. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, apapun bisa terjadi. Maka janganlah berputus asa, sebab selama kita menggantungkan harapan kepadanya, yakinlah sesuatu mungkin terjadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Badan sehat? Sehat. Jiwa sehat? Sehat. Dompet sehat? Sehat. Jawabnya kok agak beda ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas karyat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, pernah nggak ngalamin kira-kira ya peristiwa yang begitu mengekang kita sampai kita berpikir kayaknya nggak mungkin ada jalan keluar, pernah nggak? Kita pernah mendengar ada orang bilang nggak mungkin itu terjadi karena nggak pernah terjadi sebelumnya. Tapi ternyata bisa kejadian, betul apa betul? Pernah ngalamin kayak gitu? Pernah ngelihat kayak begitu? Itulah kuasanya Allah, apalagi berhubungan dengan niatan baik. Ada orang, maaf, ibu udah pernah naik haji? Ada yang udah naik haji? Yang belum, mana yang belum? Langsung yang belum aja ini. Yang udah mana yang udah? Banyak orang, Bu, kejadian ya. Kalau naik haji syaratnya apa? Syaratnya daftar dulu. Niat daftar ya. Kalau nggak daftar nggak berangkat. Tapi ada orang yang nggak daftar, dia udah niat lillahi ta'ala, bisa berangkat haji. Ada yang kayak begitu ada? Ada yang ngalamin? Mana orangnya? Belum, tapi dengar cerita. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Nah, kita akan mengkaji tafsir Surah Maryam ayat 1 dan 6 bersama dengan guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Alfian Hidayat. Fadhol Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya, ada pantun nih. ya, Metik daun salam di Surabaya. jagat. Yang jawab salam mudah-mudahan pada jadi orang kaya. Amin. Urusan kaya aminnya kenceng banget. Bu, emang pengen kaya? Mau. Pengen kaya ilmu apa kaya duit? Tuh. Ilmu apa duit? Dua-duanya emang dasar emak-emak pada maruk. Disuruh milih diborong semua. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan pula yang sama-sama kita hormati yaitu kembaran saya Al-Mukarram Bapak Ustadz David Kholik. Kita kembar cuman beda bapak sama beda ibu. Kita doain mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin. Segala keinginannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dan pula segenap para ibu-ibu jamaah majelis taklim gabungan nia, Gabungan. jamaah Masjid Al-Falah. Ya. Yang luar biasa seragamannya pada kompak, atasannya, bajunya, ini muka pada cetar membahana. Ini roman-roman dandan dari subuh ini. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Alamin. Bahwasanya di dalam kitab Tijan Ad-Darori, di situ dijelaskan mengenai sifat-sifat wajib bagi Allah. Saya mau tanya dulu, ada berapa Bu sifat-sifat wajib bagi Allah? Ada berapa? Ada 2? Ada 20 sifat-sifat wajib bagi Allah. Apal apa kagak? Apal. Coba dah bareng-bareng ya. Yo. Siap apa kagak nih? Ya. Ayo. Wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu basar kalam aliman basiran. Alhamdulillah pada pinter anak bapak. Dari sifat-sifat wajib bagi Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat, yaitu Allah Maha Kuasa atas segala yang Allah kehendaki, kudroh irodah. Sebagaimana sudah sama-sama kita dengarkan tadi, yaitu di dalam surah Maryam, menjelaskan kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Bahwasanya dalam surah itu menjelaskan Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Apa sih kepengenan Nabi Zakaria? Yaitu Nabi Zakaria pengen punya Anak. ini semua mah saya yakin pada punya anak, bahkan punya cicit kali mah ya. Ya soalnya di hadapan saya ini kebanyakan pantaran nenek saya mulu ini. Nabi Zakaria umurnya sudah tua, tulangnya sudah mulai lemah, rambutnya sudah mulai memutih. Coba andai kata Bang David dibuka pecinya itu uban mulu. Akan tetapi di usia tuanya Nabi Zakaria belum dikasih anak. Apakah Nabi Zakaria putus asa? Tidak. Bahkan istrinya diponis mandul, tapi Nabi Zakaria tidak pernah putus asa, terus memohon kepada Allah dalam doanya.
Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ayo bareng-bareng 1 2 3 Rabbi thayyibah innaka. Nih Bu, Nabi Zakaria minta Allah supaya dikasih keturunan yang baik. Bahkan Nabi Ibrahim saja minta kepada Allah dalam doanya untuk memiliki anak. Robbi habli minas Salihin. Nabi Zakaria minta kepada Allah supaya dianugerahkan anak yang baik. Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya dianugerahkan anak yang soleh. Bukan minta anak yang pinter, bukan. Ya apa iya? Ini ibu-ibu kalau punya anak pengennya anak yang kayak bagaimana? Yang soleh, yang soleha. Sebab kenapa Bu? Yang namanya anak soleh insya Allah udah pasti pintar. Kalau anak pintar belum tentu soleh. Banyak anak pintar, tanah udah dijual lagi sama dia. Iya. Cuman nih Bang David sekarang ini anak soleh udah mulai langka. Banyak anak pintar. Ada soleh, ada. Ada soleh kerjaan mancing mulu mancing. Iya, nama soleh kerjaan mancing mulu. Lah kita tegur, lu maleh, mancing mulu kerjaan leh. Emang apa sih Ustadz? Lu maleh namanya mancing silakan. Cuma jangan sampai tinggalin sholat. Lu mah mancing doang, sholat kagak, ngaji kagak. Gue mah ngasih tahu dong sama lu leh ya. Yang namanya orang mancing gak pernah maju. Nah, emang iya. Apa Ustadz? Kecebur. Lu mancing maju lah nyemplung bisa dia. Iya. Cuman kan nih Bu ya, yang namanya kita menjadikan anak yang soleh dan soleh kan enggak segampang membalikan telapak tangan ya. Betul. Nah enggak mudah, apalagi zaman sekarang kan serba media sosial, serba pakai gadget. Lah bocah sekarang bangun tidur dicariin apaan? Ape. Bangun tidur main. Ape. Mau tidur main. Ape. Mau makan main. Ape. Lagi makan main. Ape. Mau mandi main. Ape. Lagi mandi main. Lah meleduk. Lagi mandi main HP. Lah meleduk pisan. Iya enggak jauh tuh sama yang namanya HP. Bener apa bener? Bener. Iya emaknya babanya kagak mau kalah. Ya. Maghrib bukannya buru-buru wudhu sholat maghrib dia pada main HP. Ya ampun. Makanya ibu-ibu saya ngasih tahu doang, mulai besok kalau maghrib HP matiin. Ya. Mulai besok kalau maghrib HP matiin. Ustadz bagaimana kalau anak saya marah Ustadz? Matiin. HP-nya. HP-nya. Iya HP-nya matiin. Jangan anak. HP-nya Ibu-ibu pada melotot matiin HP-nya. Iya apalagi zaman sekarang mah ya Bu ya. HP kan kameranya canggih-canggih banget ya. Iya. Lah iya sekarang mah lah kamera HP lah muka buluk jadi bening. Gak coba dah. Iya. Loh saya mah sering banget ngeliat mama lagi kumpul di rumah makan. Bukannya buru-buru makan itu nasi, ayam bakar, lauk semuanya udah pada nyampe. Bukannya buru-buru makan apa kata dia. Ibu-ibu semuanya sebelum makan kita selfie dulu. Ada yang kayak gitu apa kagak? Ada. Iya ngambil gaya cokrek. Sono cokrek, ntar lu saya kegedean badan saya lah. Ongko emang begitu. Iya. Iya pakai 0,5 biar pada gepeng. Lah coba dah. Iya, lah kamera pakai 0,5 pada gepeng begini kan. Muka pada mengkerut begitu. Ya Allah, model-model sekarang. Ustadz ngerti banget ini Ustadz. Pengalaman. Ya Allah, ya Karim. Ya Allah. Bu. Ya. Lanjut. Masih pada kuat? Alhamdulillah. Makanya nih Nabi Zakaria minta kepada Allah anak yang baik. Walaupun diponis istrinya mandul, tapi Nabi Zakaria tidak pernah putus asa. Terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di usianya yang tua. Nabi Zakaria mendapat kabar dari Allah bahwasanya Allah memberikan anak kepada Nabi Zakaria yang bernama Yahya. Alhamdulillah. Makanya kita kalau doa nih ya, kalau doa jangan pernah kita punya prasangka jelek sama Allah. Ini saya doa 2 kali, 3 kali kalau belum dijabah lah jangan. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa Bu? Allah tuh demen. Allah tuh resep kalau ada hambanya yang terus minta kepada Allah. Lah beda Bu kita minta sama Allah sama minta sama manusia mah. Kalau minta sama Allah semakin kita minta Allah makin demen sama kita. Tapi kalau kita minta sama manusia sekali kita minta dikasih sama dia 2 kali 3 kali apa kata dia? Lu mulu yang minta. Ya apa kagak?
Iya, makanya teruslah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu. Bu. Dari Nabi Zakaria kita belajar bahwa manusia sering berpikir tidak mungkin. Tapi kalau Allah sudah berkehendak dan kita memohon meminta kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Usia bukan batasan. Ternyata Nabi Zakaria mendapatkan anak keturunan yang soleh, menjadi nabi lagi. Nama anaknya Nabi Yahya. Baik, silakan yang mau bertanya siapa, angkat tangannya. Aduh, oke, Bapak. Bapak deh ya, Bapak ya. Silakan Bapak. Bapak dulu ya Bu. Bapak namanya siapa, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Alam Syah Purba. Saya sebagai Ketua RW di Masjid Al-Falah ini dan juga jamaah Al-Falah ini. Izin bertanya Pak Ustadz, saya bertanya apa yang sudah menjadi sering juga terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana cara kita bisa bersabar dan istiqomah ketika doa-doa kita belum diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak RW, Pak Alamsyah ya. RW berapa Pak? RW 21. Oh iya ya, oke, silakan Pak. Mungkin mau ngurus KTP atau apa sekalian? Ada Pak RW sekalian, susah Ya, nyarinya. Alhamdulillah ada Pak RW sekarang. Ada, ya. iya. Ya, kita seneng kita kumpul begini dijaga sama yang punya wilayah. Iya. Iya. Aman ya Ge ya? Ya aman banget udah. Pokoknya ibu-ibu pada didata semua dan ntar. Iya, ntar pokoknya ibu-ibu ini kalau pulang dari sini dikasih ntar. Dikasih apa Ustaz? Dikasih pulang. Silakan Ustaz. Ya buat jawabannya. Pak RW Alamsyah ya. Tadi pertanyaannya, keinginannya belum dikabul, bagaimana sabarnya gitu dalam hal menghadapi itu ya. Iya. Emang pengen apaan Pak RW? Pak RW pengen apaan? Pengen nambah apaan sih Pengen Bu? apa? Main nambah banget. Nambah rezekinya. Nambah anak, pengen nambah anak. Iya. Pak RW nih, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan Allah kabulkan. Doa kita nih hari ini kita minta sama Allah, mungkin belum saat ini Allah ijabah doa kita. Apakah besok? Apakah bulan besok? Apakah tahun besok? Kan ada lagunya. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Terus dan nyanyi. Mau nyanyi terus banget. Itu lagu yang dinyanyikan kalau ada debt collector datang. Mungkin minggu depan bayarnya. Debt collector nyampe dia nyanyi di sawer debt collector ya. Aduh, Masya Allah. Doa terus minta sama Allah. Bagaimana nih kita menghadapi hal sedemikian? Ya usaha terus Pak. Makanya yang namanya doa maka harus diiringi dengan usaha. Doa tanpa usaha sama aja bohong. Ya. Usaha tanpa doa itu namanya sombong. Terus minta sama Allah. Yang terpenting apa? Kita yakini bahwasanya yang akan Allah berikan kepada kita itu yang terbaik untuk kita. Karena Allah Pak tahu takaran kita. Saya tibang kuat nih ya, tibang ngerti bahasa tibang tahu? Tahu. Apaan tibang? Cuman daripada. Iya saya mau taunya tibang. Saya tibang kuat ngangkat air seember. Tiba-tiba saya paksain ngangkat air 3 ember. Kira-kira apa yang terjadi dengan saya? Lah tangan pada sengkleh. Lah iyalah pada pegel, pada linu. Kenapa? Kita nggak kuat tapi dipaksain. Begitu juga Allah tahu takaran kita masing-masing. Dia mungkin punya duit banyak karena dia mampu mengelolanya. Iya. Lah coba kalau kita kasih duit banyak, wah yang ada, wah habis diaur-aurin tuh duit. Lah iya karena kita nggak tahu, nggak bisa manage-nya. Iya. Allah Maha tahu atas setiap hambanya. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Ustadz tadi ngomongin kan, Ustadz ngangkat ember 2, ada yang 3. Ini serius ngomongin ember bukan yang lain. Ember, jangan begitu lah. Iya kan nanya doang. Habis. Waduh, mulai lagi. Itu ibu ngeliatin tuh di sana tuh di ujungnya. Iya, ada nyonya. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi bicara mengenai bagaimana Allah itu selalu bisa mengabulkan doa kita. Walaupun nalar kita, logika kita, otak kita berkata kayaknya nggak mungkin. Yakin dengan keimanan kan apa sih akan ada solusi. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Melanjutkan apa yang tadi disampaikan, jadi tema kita bicara bahwa tidak ada yang tak mungkin. Semuanya mungkin bagi Allah. Surah yang kita bahas dan kita kaji adalah surah Maryam. Tadi ayat 1 dan 6, selanjutnya ayat 7 sampai 11. Dan kali ini sudah hadir bersama kita Bunda kita, Ustazah, yaitu Bunda Yati dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Untuk itu kami persilakan. Silakan Bunda Yati. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Suami sehat Bu? Alhamdulillah. Istri sehat Pak? Alhamdulillah. Anak sehat Bu? Alhamdulillah. Tetangga yang kepo sehat? Alhamdulillah. Dompet sehat? Alhamdulillah. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, Masya Allah, Subhanallah. Mudah-mudahan ini bagian umat Nabi yang mencintai para anbiya, yang sirahnya akan kita pelajari melalui ayat-ayat Allah pada siang hari ini. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang dirahmati Allah, walhamdulillah saya berterima kasih juga pada Mas David, terima kasih untuk waktunya. Guru kita Ustadz Alfian telah menjabarkan tentang ayat-ayat Allah. Ibu, bisa baca Quran? Kiai Munawir ngajarin Ibu tiap Sabtu Minggu ya Bu. Belum lagi di rumah Ibu ngaji. Makanya saya masih heran kalau ada ibu-ibu zaman sekarang, kalau galau bukanya media sosial, bukan buka Quran. Saya mau tanya sama Bapak sama Ibu, lebih banyak buka Quran apa buka WA? Al-Quran obat galau, Al-Quran obat risau, Al-Quran obat segala obat. Tapi kita tempo-tempo bukanya seminggu sekali. Dan yang dibuka cuma surah Yasin. Begitu anaknya lihat mama kenapa bukanya Yasin, iya mama kan udah lansia. Begitu ada orang meninggal dibacain Yasin cocok. Begitu mau jadi pengantin bacanya surah Ar-Rahman, kenapa? Karena Ar-Rahman itu adalah arsyul Quran. Jadi kalau mau baca surah Ar-Rahman tandanya pengantin, kalau baca surah Yasin tandanya udah mau mati. Al-Quran dipilah-pilah. Kalau hari ini kita membaca dan mengkaji surah Maryam, saya mau tanya sama ibu-ibu, kapan ibu baca surah Maryam? Pasti jawabannya ketika hamil. Pas udah kagak pernah hamil, surah Maryam kagak dibaca. Surah Maryam, surah Yusuf adalah surah favorit ibu-ibu ketika hamil. Dengan berharap kalau anaknya laki-laki ganteng kayak Nabi Yusuf, kalau anaknya perempuan seperti Ibu Maryam. Begitu udah kagak pernah hamil, lupa sama Yusuf dan Maryam. Pantes anak yang diharapkan melenceng dari aturan Al-Quran. Kenapa? Karena kita buka Al-Quran tempo-tempo, tidak anytime forever. Hari ini ngaji,
tilawah Al-Quran. Al-Quran perlu dikaji. Kenapa? Tidak ada hal yang paling rumit di dunia ini yang mampu dipecahkan oleh seluruh alam dan jagat kecuali ketika kita iqra'ul Quran. Ibu kita diajak membuka surah Maryam. Ada yang namanya Maryam di sini? Tapi Maryam dari Al-Quran adalah Maryam binti Imran. Kalau ada Maryam di sini mungkin bintinya lain. Bu, kisah surah Maryam ini Bu, memang pada intinya adalah mengangkat seorang perempuan, tokoh perempuan Bu, yang ajib luar biasa. Jadi Allah perhatikan perempuan sampai namanya. Nabi yang kasih nama Bu, surah ini Nabi yang kasih nama. Itu asbabun nuzulnya Bu. Jumlahnya 98 ayat, boleh dibaca kalau kita pengen punya anak sekuat perempuan setangguh Ibu Maryam. Tetapi di dalam surah Maryam, sebelum bercerita tentang bagaimana Ibu Maryam, diceritakan tokoh sebelumnya yaitu Nabi Zakaria. Makanya guru kita tadi Ustadz Alpian menyampaikan panggilan indah dari Allah untuk Nabi Zakaria. Beliau kalimatnya idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ibu muluk bapak ketinggalan Pak. Seorang nabi berdoa dengan begitu syahdu, memohon kepada Allah sampai giliran saya. Akhirnya doanya diijabah Bu. Dikabarin apa kata Allah? Inni nubasyiruka bi gulam. Ya Zakaria, aku kabarin kamu mau dapat anak Bu. Kalau kita kan positif garis 2. Dan ini udah wajar. Kenapa? Karena ini permintaan yang spesial dari Nabi Zakaria Bu. Nabi Zakaria enggak pernah kecewa kepada Allah karena semua permintaannya dikabulkan. Tapi ada satu hal yang membuat dirinya mulai khawatir Bu. Di dalam tafsir dijelaskan Ibu, usia Nabi Zakaria ketika berdoa minta anak usianya 120 tahun. Bapak umur berapa sekarang Pak? Adakah laki-laki di Bekasi umurnya 120 tahun pengen punya anak? Bu, istri Nabi Zakaria, saat Nabi Zakaria berdoa ini umurnya 98 tahun Bu. Yang mereka yang beliau berdua khawatirkan Bu, bukan takut bandanya diambil orang. Orang kalau punya banda banyak kagak punya anak beralih Bu ke saudara karena kagak ada anak. Anak itu Bu pewaris. Tapi yang dikhawatirkan Nabi Zakaria bukan harta Bu. Beliau khawatir risalah kenabian ini nggak nyampe kalau beliau nggak punya anak. Maka beliau berdoa kepada Allah, Rabb. Doanya udah dibahas tadi ya Ustadz Alfian. Saya bahas dikabarkan. Sampai ketika dikabarkan beliau belum yakin. Sampai beliau meminta tanda kepada Allah. Kayak kita Bu kalau dapat berita gembira. Coba ulang. Gimana kabarnya? Apa ceritanya? Itu kebahagiaan Bu. Sampai beliau minta tanda. Ibu ya Allah apa tandanya kalau memang permintaanku? Kenapa Bu? Karena secara logika laki-laki umur 120 tahun udah kagak nganakin Pak. Betul Pak? Bu, karena perempuan 90 tahun rahimnya udah kering kerontang. Betul Bu? Jangankan 98 tahun, sekarang aja udah mulai kering. Betul? Ngaku? Iya, rahim kering, bibit juga udah mulai lapuk. Satu hal yang tidak mungkin dalam logika manusia, di luar kebiasaan. Makanya ketika dikabarkan akan diberi, beliau Masya Allah minta tanda. Tandanya apa? Dia nggak bisa ngomong selama mana Bu, layalin sawiyah. Ya Allah, 3 malam bisu. Bisu bukan berarti nggak bisa bicara tapi sehat. Kebahagiaan membuatnya tak mampu berkata apa-apa. Dia tidak ingin curhat kepada manusia tentang berita gembira ini. Tapi dia ingin berzikir taqarrub ilallah. Karena hal yang secara logika tidak mungkin, bisa mungkin ketika Allah berkata, idza arada syai'an ayyaqula lahu. Itu Bu gerakan hal yang mustahil menjadi terwujud di dalam realitas kehidupan. Qala rabbi anna yakunu li gulam. Rabb, mana mungkin aku punya anak. Sedangkan istriku akira, mandul. Masya Allah, perempuan mandul yang punya bibit udah tua. Logikanya kan susah Bu.
tulangnya udah pada rapuh, tetapi ketika Allah berkehendak tidak yang mungkin. Tapi Bu, kisah Ibu Maryam juga sama Bu. Di dalam surah Ali Imran pun sama kisahnya. Rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni basar. Kalau yang tadi enggak percaya, udah tua punya anak, mandul punya anak. Kalau Ibu Maryam, mana mungkin aku punya anak sementara aku belum pernah disentuh oleh laki-laki. Subhanallah, betapa kuasa Allah bergerak terus di atas bumi ini, terus berjalan di atas kehendaknya, merapat kepada yang punya kehendak. Insya Allah, meskipun beda level dengan Nabi Zakaria, sampai pada level orang Bekasi. Amin ya Rob. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, nggak ada yang mungkin bagi Allah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Segalanya mungkin. Ada orang bilang udah umur 40 tahun, 50 tahun susah punya anak. Tapi orang ini yakin sama Allah ternyata mungkin dan hamil. Ada yang begitu. Tapi kita nggak usah ngomongin anak deh. Kita ngomongin yang lain aja. Karena kalau ngomong anak kadang-kala anak juga ujian ya Bunda ya. Ya kita belum dikasih bisa jadi dianggap kita belum mampu untuk ya mungkin kita dapat amanah yang lain ya. Bu. Serius amat liatinnya. Siapa yang mau nanya? Angkat tangannya. Ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Upi dari MT As-Safinah. Ingin bertanya Ustazah, tidak ada manusia yang luput dari masalah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara konkret atau cara nyata kita meneladani Nabi Zakaria alaihissalam dalam melewati masalah. Sementara kita tidak sekuat para nabi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Terima kasih Bu Upi. Level kita memang bukan level nabi Bu, makanya ujian juga nggak seberat ujian para nabi. Ujian paling berat itu adalah ujian para nabi. Dan kita tidak akan berada di level itu Ibu sekalian. Kalau kita meneladani para nabi, kalau bahasa saya mah kudu. Kenapa? Karena nabi manusia biasa Bu, para nabi diuji dengan masalah, emang kita siapa? Bu, kita siapa hidup pengen indah dari belojor sampai tua kayak begini. Saya yakin kalau ada manusia hidupnya tanpa masalah, jangan-jangan dia bukan manusia tapi orang-orangan Bu. Ya dia manusia jadi-jadian Bu. Hidup mah kayak saya nih dari muda sampai tua gak punya masalah. Lah bukan orang lu mah. Sekali bernabi diuji dari Nabi Allah Adam, Nabi Zakaria, bahkan Nabi kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak ada yang steril dari ujian. Kenapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sekarang yang kita bahas ini tentang tokoh Nabi Zakaria. Konotasinya mana Ibu? Sabar ketika ada ketidaknyamanan. Kenapa Bu? Tadi di awal saya sampaikan Nabi Zakaria nggak pernah kecewa kepada Allah. Cuma ketika kekhawatiran muncul beliau munajat kepada Allah. Tapi ada syarat Bu. Ada syarat kenapa? Sebelumnya beliau itu adalah abdi yang sangat tulus dan ikhlas beribadah kepada Allah. Penuhi dulu kewajiban baru minta hak. Iya karena abudu. Iya karena saya. Ini sembayangnya Senin Kemis minta doanya berujul. Pagi sore doa ya Allah. Kata malaikat kalau ngomong kayak saya ini ya Allah minta seabrek-abrek sembayangnya Senin Kemis. Amal-amal kita minim tapi permintaan kita pengen dunia dan seisinya. Kadang-kadang kalau doa nggak terkabul kita kadang pesimis. Nah disinilah kalau kita teladani Nabi Zakaria kita bicara dalam hati. Rabb, ya Allah, ibadah yang benar, sabar yang banyak. Maka kuncinya dalam kapasitas kita sebagai manusia biasa. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Bu, jadi kalau pengen doanya dikabul, sanggup menghadapi ujian, jalanin semua perintah Allah dengan ikhlas. Ya Bu ya. Jangan perintahnya nggak pernah diikutin, giliran maunya banyak. Ada yang begitu ada? Baik pemirsa, ini sebenarnya saja berada. Setelah ini kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak Wat Coffee dan juga guru kita Ustadz Alfian Hidayat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astagfirullah Rabbal Baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah
البرايا أستغفر الله من الخطايا. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada, kita masuki segmen tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, saya kasih kesempatan kepada bapak-bapak dulu ya. Silakan bapak yang pertama, nama dan langsung pertanyaannya apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Wanto, saya salah satu jemaah dari Masjid Al-Falah ini. Ya, silakan Pak Edi. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, katanya Allah tuh maha adil ya, tapi rezeki orang kok beda-beda. Saya kok begini-begini aja ya anehnya. Ya. Cuman itu aja Pak Ustadz yang saya tanyakan. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya Allah maha adil, tapi kok kita beda-beda, ya Bu ya? Kadang-kala kalau konsep adil menurut kita yang satu dikasih satu, satu juga satu. Yang satu dikasih dua, yang lainnya dapatnya dua. Nah konsep adilnya Allah itu seperti apa sih kira-kira gitu ya Pak ya? Ya silakan Ustadz, fadhol. Baiklah segenap para jamaah Masjid Al-Falah yang saya hormati. Dan pula tadi ada pertanyaan dari Bapak, siapa namanya tadi itu? Bapak Edi ya? Edi. Ini beliau nanya itu seakan-akan kayak ngomelin saya nih. Iya tadi saya lihat mukanya, tapi saya ngapa begini-begini aja. Begitu. Iya jadi serem, Bang David dia jawabnya serem ini. Iya. Ya Allah, ini kayaknya Pak Edi RT nih kayaknya nih. Tadi kan nanya RW, sekarang RT kayaknya nih. Mantan RT. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Edi sehat walafiat. Ya. Mudah-mudahan Pak Edi habis ini cepat jadi RW. Oh salah. Kudunya sweet sama iya, sweet. Ya, lanjut. Bapak Edi, ya nih kalau kita bicara soal adil, ini Allah udah adil yang luar biasa untuk kita semua. Bener-bener udah adil banget. Ini kita hidup sekarang udah serba enak. Sebenarnya apa sih yang kita pengen minta lagi? Sekarang kita hidup di tempat tinggal yang serba ada. Lah coba bayangkan dengan kehidupan orang tua kita dulu. Pengen beli sesuatu jauh jaraknya. Bahkan mungkin duit langka ya kan ya. Lah iya sekarang mah ya Allah ya Karim yang namanya orang sekarang mah enggak ada yang enggak punya duit. Coba dah ibu-ibu periksa dompetnya dah. Ada gak duitnya? Belagu, pakai banyak. Depan pisang ngomongnya banyak. Iya, ya Allah kalau banyak minjem dong 100. Yaudah saya mau percaya aja dong ibu-ibu mah. Betul. Emang kalau ibu-ibu kalau ke pengajian itu nggak pernah lupa sama tas. Oh iya benar. Nah iya bawa tas yang paling gede. Iya apalagi acara pengajian sambil selamatan. Iya. Udah itu pergi ke pengajian isi tas timbang duit goceng sama buku Yasin doang. Iya buku Yasin doang lah pulang penuh. Alhamdulillah. Allah maha adil. Terkadang kita ini merasa daripada diri kita kok dia kok lebih dari saya, kok saya seperti ini. Padahal hidup kita semua udah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, likuli syai'in maziyah. Segala sesuatu punya kelebihan yang mana kelebihan itu belum tentu orang lain miliki. Makanya setiap apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersyukur. Supaya kita bisa selalu menerima atas apa yang Allah berikan kepada kita. Itu tanda kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia baru nikah langsung punya anak. Saya nikah bertahun-tahun kok belum dikasih anak. Orang nih kalau ada kepengenan pasti ngerihitin mulu. Tahu ngerihitin? Apa ngerihitin? Rengek. Waduh, ada lagi bahasa ngerihitin, bahasa ngerengek. Ya kan, kadang-kadang ngerayu, manja ya kan ya. Itu orang kalau semakin dia belum dikasih itu semakin ngerihit. Semakin minta tandanya semakin ngedeketin. Mohon maaf dan batin tadi ustazah kita udah menyampaikan. Lagi hamil dibaca surah Yusuf, dibaca surah Maryam. Selepas anak keluar dibaca lagi apa kagak? Kadang-kadang begitu. Kita minta deketin pas kita udah dapat dijauhin.
Iya apa iya? Iya. Makanya nih, selagi kita belum dikasih sama Allah, itu tandanya Allah pengen deket sama kita. Makanya teruslah minta kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan apa yang Allah berikan kepada kita, teruslah bersyukur atas segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Jadi gitu konsep adilnya Allah itu porsi kita masing-masing beda. Ada yang makan cukup 1 piring, ada yang harus 2 piring, ada yang 3 piring, masih kenyang, masih nambah lagi. Siapa 4 itu piring. gitu? Siapa itu? Saya. Masya Allah. Jadi tergantung kemampuan kita masing-masing. Jadi kalau ditanya kenapa nasib kita begini-begini aja, berarti Allah percaya kita di sini dan kita mampu, kita punya tugas dan fungsi. Nah, dengan rezeki kita yang ada, fokusnya biar ngurusin anak sama istri aja. Kalau yang duitnya banyak, bisa ngurusin umat juga. Betul apa betul? Jadi kalau ada orang kaya, nggak inget sama tetangga, nggak inget sama saudaranya, nggak inget sama fakir miskin, itu orang udah kelewatan banget ya Ustadz ya. Ciri orang kufur nikmat. Ya, padahal gini loh Bang David, ada makalah mengatakan manjada wajada. Ini pada apal semua nih. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Iya. Sungguh-sungguh. Baik, Masya Allah. Baik, silakan ada yang mau bertanya lagi, angkat tangannya. Bapak, ya silakan Bapak. Bu. Kayaknya gantian bapak-bapak dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Misbah, pengurus Masjid Al-Falah. Pak Misbah, Assalamualaikum, sehat Pak Misbah? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Mau nanya apa Pak Misbah? Mau nanya ini Dad, apa hubungannya antara ketaatan ibadah dengan dikabulkannya doa? Nah seandainya kita masih ibadahnya begini-begini aja gitu, apakah itu pertanda bahwa doa kita belum dikabulkan, Dad? Terima kasih, Dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Misbah, sebelum dijawab sama Bunda Yati mau nanya, ada nggak doa yang nggak dikabulkan? Doanya Pak Misbah apa yang kira-kira pengen dikabulkan? Mau nambah itu tapi belum, Dad. Harus 1, Dad. Anak, Dad, anak. Oh, anak 1. Saya kira istrinya mau nambah tadi. Jangan ragu-ragu ngomongnya, bisa salah nangkep Pak. Waduh. Saya udah curiga, saya udah curiga. Nah makanya silakan Bunda Yati, betul. Baik, bismillah. Terima kasih Pak Misbah. Jadi apa korelasinya Bu ya ibadah dengan permintaan? Bu, doa itu ada 2. Ada doa dalam ibadah, ada doa karena permintaan. Saya infokan kepada Ibu ya. Kalau para sufi itu nggak pernah minta sama Allah. Kenapa? Karena apa yang ditakdirkan bagi dia dari Allah itu apa jawabannya? Ma qadarullah khair. Belum punya istri minta istri, udah punya istri pengen minta anak, udah punya anak 1 pengen punya 2, rumah ngontrak pengen punya rumah sendiri, udah punya rumah sendiri pengen 2 lantai, udah 2 lantai pengen 3 lantai, punya motor pengen nambah, punya mobil tahun 79 pengen ganti tahun 2025, minta terus nggak habis minta. Bahkan tadi ketika jarinya tunjuk mau apa yang mau nambah ini, mau nambah apa? Semua kita pengennya nambah, tapi ibadah kita udah nambah apa belum? Ketika para anbiya diberikan ujian pada Allah, Nabi Zakaria, itu prosesnya udah panjang Bu, beliau lalui. Ujian hidup dan terpaan segala ujian itu diterima dengan ridha karena Allah. Ibu, Bapak, kalau tadi keluhan kita kok saya begini, apa doa saya nggak dikabul? Yang pertama, Ibu mesti komitmen ketika kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku menyembah, kepadamu aku minta tolong. Pertolongan dari siapa yang kita terima selama ini kalau bukan dari Allah? Yang kedua, kalau kita menganggap kok doa saya nggak dikabul, bukan Allah tidak cinta pada kita, tapi kita berkhianat pada doa kita. Malam minta tapi siang doanya nggak diisi. Malamnya munajat tapi siangnya berkhianat pada doanya. Pengen punya istri cantik tapi kagak dimodalin. Istri cantik modalnya gede Pak, skincare mahal Pak. Minimal kalau tak mampu merawat wajahnya, rawatlah hatinya Pak. Jangan dibikin luka dan berdarah-darah. Jangan coba-coba ngasih kesempatan Ustaz Jayati bicara, karena Ustaz Jayati pembela para ibu. Ya, ini apa pada tepuk tangan semuanya. Berdoa ya Allah, pengen punya
istri begini-begini, solusinya bukan nambah, Pak. Solusinya? Solusinya adalah modali. Kalau istri cantik, kenapa bapak-bapak ngeluh? Ustazah saya heran, istri saya kalau di rumah alisnya kagak ada, kalau ngaji nampak. Kalau di rumah apa adanya, tapi kalau ngaji, Masya Allah, baju diwangi-wangiin, pipi ditampol-tampolin, alis dinaik-naikin. Kenapa? Karena kami tidak ingin orang tahu bahwa hidup kami sedang tidak baik-baik saja. Iya. Ustazah, mohon maaf ya Bunda Yati, Ustaz kita pulang aja Ustaz yuk. Kalah kita ini udah. Betul Bu. Ya Allah, ya Karim. Makanya lihat suami juga bilang, saya heran Ustazah kalau lihat video istri saya di pengajian ceria, tapi di rumah cembetut. Demikianlah Pak, kami mencoba bertahan dalam ketidaknyamanan. Ternyata derita kita sama, Bu. Jadi coba ketika melihat apa yang dianugerahkan oleh Allah, jemput takdir kita menjadi takdir yang baik. Alhamdulillah, punya istri memang tak cantik rupanya, tapi cantik budi pekertinya. Amin. Dia memang tidak viral di media sosial, tapi kalau udah di dapur luar biasa masakannya. Inilah indahnya istri soleha Pak. Jadi tuh mata kagak fokus di luar, fokusnya sama istri. Istri mah gampang Pak cara membahagiakannya. Gimana? Jaga wajahnya, jaga hatinya. Oh. Ya. Iya. Karena kenapa? Istri kalau tampil indah, suami yang dipuji, sampai tukang ojek neleng-neleng, Masya Allah. Coba kamu begitu ya mah, iyalah istri siapa dulu, wallahu a'lam bishawab. Insya Allah mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Amin, amin. Pak Misbah. Ustadz Alfian. Gara-gara Pak Misbah nih. Habis kita. Iya, ya Allah. Jangan mancing-mancing ya. Aduh, langsung di-breder, langsung gitu. Selesai kita. Lah, ini sampai keringetan nih, keringetan. Iya. Udah kita pulang aja yuk. Silakan bapak-bapak yang mau tanya satu orang lagi. Tadi dulu, pertanyaan jangan kayak tadi lagi. Silakan bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Anas Sangaji, saya jamaah dari Al-Falah. Ya. Pertanyaan saya adalah kita tahu semua Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Tapi mengapa sih Allah tuh suka mengambil sesuatu milik hambanya yang sangat berharga. Sampai menyayat hati, apalagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu kalau udah kena musibah pasti sedih bawahnya dulu gitu Pak. Iya. Dan apakah kita nih berhak sedih saja atau kita harus marah sama Allah? Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, baik. Jadi Allah itu katanya pengasih dan penyayang, tapi kok seringkali kita diambil nikmatnya sama Allah, ya kebahagiaan kita diambil sama Allah gitu ya, gitu sampai kita sedih. Nah gimana nih Ustadz? Ya. Sebelum jawab ini saya bisa digeser dikit gak ini ya? Iya, ntar Udah mulai gerah Bu. Beri disemprot Bu lagi tenang, nih. tenang. Allah. Habis Di Ainus ada Ustazah Yati, tenang. Iya, malahan di depan laki timbang berdua, laki di belakang pada ngumpul. Lah ini mama banyak banget, laki kita ini udah kayak Masya Allah, dibijak-bijak ini. Ustadz, itu kita kan di sini, keluarnya susah, nah Bapak tinggal melipir itu keluar langsung. Ya Allah, Urabi emang begitu emang Bang David. Ya. Memang biasanya kalau nenek ketemu cucu begitu. Aduh, kita doain saja Yati biar sehat walafiat. Amin. Ya Robbal. Alamin. Iya, jangan lihat usianya Bu. Iya, coba lihat umurnya ya. Sama aja ya. Tapi beliau ilmunya luar biasa. Ya. Nih bapak-bapak yang tadi nanya, siapa namanya tadi ya? Pak Anas. Pak Anas. Mohon maaf Pak Anas, iya soalnya saya lupa nama Bapak soalnya masih deg-degan ini. Maghrib masih kencang banget. Iya, ya Allah. Nih Pak Anas nih. Pak, pengen gak dekat sama Allah? Pengen gak dekat sama Allah? Pengen. Jawab dengan jujur. Pengen. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar.
Makanya dalam Al-Quran kan udah dijelaskan kan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Masya Allah, ibu-ibu pada hafal ayat Quran itu. Allah, iya, hafal banget. Coba Bu, terusin lagi ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Tsumma ilaihi turja'un. Masya Allah, luar biasa buat ibu-ibu semua. Alhamdulillah. Nih, Allah berikan sedikit kekurangan doang, sedikit. Ya, daripada apa? Rasa lapar. Sedikit kekurangan daripada apa? Buah-buahan. Daripada diri kita nih masing-masing supaya apa? Supaya kita bersabar. Siapa mereka yang bersabar? Ketika dikasih ujian mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini dari Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak punya siapa? Allah. Bapak Anas punya istri, istri punya siapa? Punya Allah. Harta benda yang kita miliki semuanya punya Allah. Itu cuma dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya barang titipan pasti bakal diambil sama yang punya. Makanya nih ya, ada pesan yang amat luar biasa. Contoh tukang parkir. Itu tukang parkir di sekitarnya mobil banyak, motor banyak, ada yang ngambil. Marah gak tukang parkir? Enggak, karena kenapa? Dia merasa dititipin, bukan merasa memiliki. Begitu juga dengan kita. Kita pun semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan, di mana, lagi ngapain kita nggak tahu. Tapi ingat, ada makalah mengatakan ya mutul mar'u ala ma'asyalihi. Matinya seorang tergantung daripada kebiasaannya. Ibu-ibu semuanya udah cantik-cantik banget, tolong biar cantik juga hatinya. Biar di rumah sayang sama suami, cinta sama suami, nurut sama suami. Tadi Ustaz Jati menyampaikan kalau di rumah alisnya kagak ada, keluar alisnya cetar membahana. Berarti cirinya ini ibu-ibu hati-hati, berarti di rumah nggak pernah dandan sama depan suami. Jangan sampai kebalik. Siti Khadijah Siti Fatimah mengajarkan putri baginda Nabi, Siti Fatimah kalau dalam rumah nggak pernah kalau dalam rumah selalu dandan buat suaminya. Siti Fatimah di dalam rumah selalu dandan buat suaminya. Kalau keluar rumah nggak pernah dandan. Ada di sini ibu-ibu kayak Siti Fatimah ada. Yang ada pada kebalik. Asal keluar rumah kondangan arisan, jalan-jalan, wah Allah tuh berdua sampai kemana-mana. Minyak wangi kemana-mana disempretin. Tidur sama suami di rumah, ya Allah jidat pakai leher pakai tangan pakai suami nyium, ya Allah sayang pedes semua. Ada yang gitu apa kagak? Ada apa kagak? Iya, kalau keluar rumah pakai baju paling cakep Bang David. Iya. Dalam rumah dasar pada sobek. Rambut diikat pakai kabel. Iya. Laki pulang, ini bini gua apa tiang listrik. Ayo udah, gantian, ini mah gantian. Gantian. Ayo. Iya. Ingat ibu-ibu, surga suami, surga ibu-ibu ada di suami. Iya. Mau cantik bagianmu kalau ngomong laki mah jauh di surga. Ntar dulu. Bos aja udah memegang mic aja. Gue balas juga nih orang. Allah Akbar. Ya Allah. Baik. Kita akan lanjutkan di pertarungan berikutnya. Masya Allah. Bu. Masih banyak dalil. Bu. Memangnya benar kalau di rumah pakai daster doang. Pakai obat minyak angin segala. Pakai koyok di jidat. Kagak ada yang ngaku. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
khataya. Kalau kita memasrahkan setiap urusan kita kepada Allah setelah kita berusaha, itu namanya tawakal. Dan yakin bahwa hasil dari setiap usaha kita yang diberikan Allah itulah yang terbaik. Maka hati kita akan lepas dari perasaan sedih dan kecewa. Betul apa betul Ibu? Betul ya. Dan pada saat kita dalam keadaan terpojok, dalam keadaan sulit ya, jangan pernah gantungkan harapan kepada makhluk. Tapi gantungkan harapan kita hanya kepada Sang Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu. Pak. Pak. Ini antara ya sama nguap ya. Allah, yang mau nanya siapa? Tadi pertanyaannya seru banget nih ya. Udah ada bunda kita dan ustadz kita. Yang mau nanya siapa? Silakan. Ibu. Wah, ibu-ibunya kayaknya banyak. Waduh, banyak banget nih. Boleh kita kasih lebih nggak? Mungkin berapa orang gitu ya. Bapak dulu deh. Bapak silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz David Kholik. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini perkenalkan, nama saya Solehuddin Simamora. Pak Solehuddin Simamora. Saya salah satu jamaah dari Masjid Al-Falah Pesona Anggrek Harapan Bekasi Utara. Baik, pertanyaannya tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Alfian sama Ustazah Yati. Ini terkait bagaimana sikap kita dalam menerima realitas ya. Bahwa teman-teman kita, teman-teman satu sekolah, satu kuliah gitu. Mereka sudah berhasil ya. Sementara saya masih begini-begini saja gitu. Terkadang dalam pikiran saya timbul, apakah memang rezeki saya belum datang-datang gitu. Mudah-mudahan Ustazah dan Ustadz bisa memberikan solusi buat saya khususnya dalam mensikapi kondisi realitas yang ada di mana teman-teman sudah maju, sukses, tetapi saya masih berada bahkan kalau istilahnya itu tadi titik nol gitu ya. Mudah-mudahan dengan ikut cahaya hati ini timbul lagi motivasi untuk lebih bergairah lagi, termotivasi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin Ustazah, silakan Bunda Yati bisa jawab. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Langkah pertama, ubah insecure menjadi syukur. Kalau lihat yang sukses, apa saya orang yang gagal? Mohon maaf Bapak Ibu, mereka yang sukses bukan berarti mereka yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Mereka yang hari ini nyaman dengan hidupnya bukanlah mereka orang-orang yang sempurna hidupnya. Dilihat di media sosial punya suami ganteng, gaji gede, anak satu-satunya jadi kagak punya ipar. Sementara ipar kita banyak banget. Semua gambaran kehidupan yang Allah berikan pada kita. Nilai yang paling berharga, apakah kita mampu mewujudkan rasa syukur sehingga syukur itu kalau zaman Covid menurut saya ini adalah booster. Kesuksesan yang dicapai oleh orang lain kita nilai adalah sebuah hal yang terindah baginya. Tapi hidup kita yang saat ini Pak bisa jadi adalah hidup yang didamba banyak orang. Bapak-bapak hadir di sini Pak. Mereka banyak yang kepengen hadir di sini Pak. Tapi jangankan ke masjid ini Pak. Tangan mereka sedang bersatu dengan air infus. Jangankan datang ke masjid Pak. Ke meja makan datang tertatih-tatih. Sholat pun tidak bisa sempurna. Jadi ketika kita merunduk, melihat bagaimana kondisi saudara kita yang lebih susah, lebih rumit, lebih sulit, muncul rasa syukur. Tapi ketika mereka melihat yang lebih tinggi, di sini kita tetap bersyukur kepada Allah karena Allah pun beri nikmat yang sama untuk saya. Ada 3 gambaran yang diajarkan seorang sufi. Yang pertama,
Apabila melihat orang kaya, dia berharta, subhanallah wa masya Allah. Dengan kekayaannya dia bisa bersedekah. Tapi saya yang tidak punya apa-apa, bersyukur punya juga sedekah dengan senyum yang saya punya. Apabila melihat orang yang lebih muda dari kita, masya Allah, dia muda, dosanya masih sedikit. Sementara saya udah tua, banyak dosa-dosa saya. Apabila melihat mereka yang berilmu, masya Allah, agung begitu cercah ilmu yang diterimanya. Dia berbuat kebaikan, maka saya jangan sampai melakukan hal di atas kebodohan saya. Itulah nilai kebaikan yang kita lihat. Kenapa? Bisa jadi kita melihat sesuatu yang dari diri kita ini buruk. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kita ngelihatnya gini, ya Allah, makanya ada suami istri pergi haji. Ya Allah, nangis tawaf 7 keliling, Bu. Dikira suami, "Nah, apa Bang?" Nangis. Kirain mah husu gitu, kagak. Perasaan gua pas di sini orang cakep-cakep amat, perempuan cakep-cakep, ya Allah. Bini gue kayak begini. Tawaf berikutnya ternyata yang nangis istrinya. Lu nangis kenapa? Sama gue juga Bang. Laki-laki tampan-tampan. Yang jaga Hijir Ismail, Masya Allah ganteng Bang. Yang jaga itu namanya apa? Hajar Aswad ganteng. Lah di sebelah saya kok pas-pasan amat Bang. Dia yang paling berharga dalam hidup kita. Tapi ketika kita bandingkan dengan yang lain, belum tentu. Belum tentu. Inilah anugerah terbaik yang Allah berikan pada kita. Jadi disitulah kita menjadi orang yang kaya. Makanya kata Nabi, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ginan nafas. Orang yang bahagia itu bukan bahagia karena banyak hartanya, Pak. Buat apa bini cakep kalau setiap hari cemburu, betul Pak? Lebih baik pas-pasan hidung diameternya segini Pak. Tapi alhamdulillah hidungnya yang pesek rajin sujud Pak. Punya istri semakin cantik juga modalnya semakin gede Pak. Tapi yang pas-pasan alhamdulillah kagak pakai modal. Karena skincare-nya adalah air wudhu. Terima kasih. Masya Allah. Ya baik itulah tadi penutup. Terima kasih banyak Ustadz Alfian, gak usah jawab lagi nanti. Gak usah. Iya. Enggak, saya mah dari tadi merhatiin aja. Ini kenapa perasaan tadi posisinya Raga Jauh kan makin dekat baik nih. Iya. Lah Bang David ngapa disiapin kursi ngapa di situ? Biar gampang kabur ini saya. Udah mulai. Waduh Masya Allah Bu. Gantian, ibu yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Oh yang di depan, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Willy dari MT Radotul Jannah ingin bertanya Ustadz, bolehkah kita meminta kepada Allah agar doa yang kita panjatkan minta cepat-cepat dikabulkan karena masalah yang kita hadapi sangatlah rumit. Oh iya. Boleh nggak ya Ustadz? Ya, baik. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, mesti dibayar besok ya Allah. Malam ini dong ada yang transfer ya Allah, gitu kan, gitu ya Bu ya. Oke, misalnya contoh, silakan Ustadz, Fadol Ustadz. Emang masalah apa sih Bu? Pakai dipertajam lagi, udah. Oke, kita mau bawa santai aja. Lah iya. Tadi Ustaz Jayati kan mentang-mentang yang nanya bapak-bapak, jawab langsung ngegas boy. Iya, kita mau santai Bu ya. Iya, permasalahan yang dihadapi gitu kan, pengen cepet-cepet ya kan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulin ya. Bu, sering gak sedekah? Sedekah sering apa kagak? Insya Allah. Mic-nya deketin Bu, deketin mic-nya. Sedekah sering apa kagak? Insya Allah Ustadz. Insya Allah. Nih Bu, nih ya. Saya pengen tanya sama Ibu ya. Orang kalau mancing itu kira-kira kayak kasih umpan apa kagak? Iya kasih. Dikasih. Dengan harapan supaya apa? Dapat ikan. Dapat ikan. Begitu juga dengan kita minta sama Allah. Sebelum Allah ijabah doa kita, usaha apa yang udah kita kerjain? Makanya kan udah pada paham semua pengertian tentang sedekah. Sedekah itu dapat memanjangkan umur kita. Benar benar? Betul. Sedekah itu dapat menolak bala, musibah yang ada di diri kita. Benar. Makanya kalau pengen terbebas dari masalah, banyakin sedekah. Begitu. Contoh nih kita kelilit utang nih, sedekah dulu kita. Insya Allah ntar utang dibayar sama Allah, begitu. Tadi Ustaz Jayati udah bilang kan ya, kita nggak bisa sedekah pakai duit, pakai apa sedekahnya? Boleh Bu sedekah pakai senyum.
Senyummu di wajah saudaramu adalah sodakoh. Coba lihat ibu-ibu udah senyum semua. Ya Allah. Ya Allah. Ini senyumnya kemana? Ke saya apa ke sini? Ke sini. Iya, tega banget. Sedekah tuh Bu. Jadi sebelum kita mengharapkan sesuatu yang kita inginkan, harus ada umpan yang harus kita keluarkan. Iya. Cuman kadang-kadang begini, kita lupa sama doa yang kita selalu panjatkan. Yaitu doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan doa itu kita minta sama Allah, minta kebaikan. Ya. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Permasalahan kita dapati mungkin itu supaya kita menjadi terus orang yang baik. Ya. Begitu, baik dalam arah apa? Yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi Bang David udah bilang, udah usaha, udah doa, sudah tawakal kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu daripada setiap permasalahan hambanya. Tadi Ustaz Jati udah bilang, permasalahan kita mah belum ada apa-apanya daripada permasalahan yang dihadapi oleh Nabi dan Rasul. Makanya terus kita minta kepada Allah. Bahkan sholat pun dalam arti bahasa adalah doa. Doa itu adalah minta. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Makanya ibu-ibu kalau di rumah enggak punya duit, enggak ada beras, enggak ada minyak goreng, mintanya sama Allah. Jangan minta sama suami. Minta sama Allah yang kenceng di kuping suami. Ya Allah, duit kagak ada, beras habis, minyak habis, lagi tidur mulu, ini tidur. Ya Bu ya, boleh kita minta kepada Allah karena Allah ada tempatnya kita untuk meminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau pantun boleh? Dijawab ya Bu ya? Bu, dijawab. Pak, dijawab kenapa? Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Ayo sama Kiai Munawir ngaji. Sungguh mulia pedagang kaki. Ima. Ntar dulu deh Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khullatuhu salihin. Wong kok ngene kodi. Ya Allah, pinter banget ya Allah. Dan dibilangin, mama itu jangan dipancing. Oh berarti mama sini suka mancing? Iya, dipancing kasih lagu nyamber. Oh begono? Iya, coba tes lagi coba. Dari tadi ya Allah, udah dibelain-belain sama ustazah, sama ustadz juga ya. Ya Allah, saya kadang-kadang ngiri, nggak dibelain gitu. Coba tadi Ustadz ada di sini, bawaannya pengen buru-buru pulang loh Ustadz tadi saya. Begitu? Iya, lah dibelain sama Bunda Yati tadi, Masya Allah. Makanya kudu bacanya yang Al-Qurannya yang bagus. Yang bagus. Iya. Biar nambah leha. Nambah soleh bagaimana sih? Ini emak-emak, katanya ibu-ibu di sini pada jago nyanyi Ustadz. Emang? Iya. Bener, coba dites, coba. Tes. Toje deka toye tujana. Iya. Sering nonton Sarukan juga ini. Lagu India. Lagu India lo itu loh padahal. Ya Allah. Coba lagu ibu. Ini masalahnya tahu. Ini seumuran saya semua. Percaya nggak Bu? Kalau nggak percaya saya bukti ini. Coba. Ada kereta api. Tuh kan? Ya.
TK-nya bareng. Sama. Ya Keretanya Allah. masih tutut soalnya. Enggak, ini masalah mindsetnya udah sama. Udah kayak sama, kita. iya, Nah, iya. dari dulu sampai sekarang itu mindsetnya udah sama dia. Kalau di sini, kalau ada kereta katanya bunyi tutut-tutut. Kalau di sono bunyinya beda lagi. Bisa aja. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga jamaah Masjid Al-Falah Kota Bekasi. Kota Bekasi Utara. Ini Bekasi mana? Utara. Oh, utara ya. Mudah-mudahan orangnya hidupnya selalu bahagia. Amin. Biar matinya masuk surga. Mau sekarang mau sembuh besok. Ya. Malah nyumpain. Alhamdulillah. Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya kalau kita kepengen dialog langsung dengan Allah, sering baca Al-Quran. Cuman intinya udah pada bisa baca apa belum? Alhamdulillah. Yuk kita coba bareng-bareng ya. Ya. Saya nggak ngajarin ya. Ya. Saya ngaji bareng. Bareng. Surahnya. Surahnya apa? Malam. Hah? Malam ini. Al-Lail. Surah Al-Lail. Al-Lail. Surah Al-Lail. Ayatnya 7. Oh, 7. Itu. Ya 7 ya. 7 ya. Alhamdulillah. Yuk kita bareng-bareng ya. Oke, nadanya dulu. Nada dulu. Ya. Oh. Tuh 2 3. Suruh begini kayak orang bentang. Begitu. Ini susah ya. Yang gampang saja ya. Yang gampang. Mama. Tuh 2 3. Mama. Papa. Kenceng bener sih. Ya Allah. Oke. Mana? Saya mau ngadu nih bapak-bapak yang di sini nih. Iya. Ini pada nggak ikutan nih Ustaz. Ini nih. Ini nggak ikutan nih bapak-bapak nih. Coba. Ayo Pak. Papa. Tuh 2 3. Keren. Ya Allah. Baru suaranya kedengeran. Luar biasa ya Allah. Yuk kita langsung masuk surah Al-Lail ayatnya number 8. Understand? No, number 7. Number 7. 7 and 8. Oh, 8. Iya. Iya kira-kira begitu. 8. Dia bilang 8 dulu, ngomong 8. Bismillahirrahmanirrahim. Fasanu yassiruhu lil yusra. Tuh 2 3. Fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bu, ya, ada Bu Rewe. RW. Bu Rete ada Bu Rete. Bu Rete ada. Kita doain Bu RT. Tahun depan jadi camat. Di Palestina. Ngeri amat, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Oke. Coba kita minta dulu Bu Rewe. Bu RW ya. Bu RW. Bu RW silakan Bu RW. Iya, Coba terima dibaca. kasih udah bagus banget. Oh, terima kasih. Coba Bu dibaca. Ya. Jangan di absen warganya ya. Silakan. 1 2 3.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bahila wastagna. Shadaqallahul azim. Bu Rewe namanya siapa? Bu Erwe. Bu Rewe. Bu Erwe. Namanya siapa, Bu? Oh, Desi. Ya Allah, ini bacanya udah cakep. Pokoknya kalau belum mati jangan dikubur ya. Ya Allah. Lah iya aja. Ya iya kan? Yang nggak dikubur. Kan udah cakep bacanya ya. Walaupun ada atu-atu yang kurang namanya lagi ngaji, ada kekurangan. Ya. Nggak selalu langsung pin. Ya kalau ngaji langsung pinter nggak ngaji ya nggak? Iya betul. Tinggal praktek di rumah bersama Ayang Bebek. Mbak. Nah, Ayang Beb. Ayang Beb. Ini mohon maaf ya. Nah, para pemirsa, sekarang tinggal bapak-bapak atau bagaimana nih? Bapak-bapak. Mana bapak-bapak? Silakan dong bapak. Nah, yang pakai kacamata tuh. Nah bapak-bapak yang kacamata. Bapak pakai nengok cuman bapak yang di tengah. Ya Allah. Orang targetnya bapak nengok lagi ke belakang. Ayo, 1, 2, 3. Gak kelihatan, Tan. Nah, ya nggak kelihatan ya. Iya, cakep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah. Wa amma man bakhila wastaghna. Allah. Sadaqallahul. Ya Allah. Bapak namanya siapa, Pak? Pak namanya siapa? Supriyadi, Pak. Asli dari mana, Pak? Saya Sumatera. Sumatera? Sono Sumatera sono? Bangka Belitung, Pak. Bangka Belitung. Hah? Bangka Belitung. Bangka Belitung? Wah Allah, makan entung dicampur kecap. Cakep. Bangkal Belitung mantap. Ya, ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, fadal. Bang lewat. Nah, para pemirsa dan juga jamaah yang ada di Masjid Al-Falah, kita sering dengar dengan bacaan yang saya akan tunjuk di sini. Tunjuk di sini. Di sini ada huruf apa? Huruf apa? Ini? Huruf apa? Ha. Ha. Hi hu ha. Ha hi hu ha. Huhan. Hanihahna. Minal muhni. Hanihan. Haniha. Gampangnya kalau ngapalin begini. Ani itu. Ya kan, biar gampang. Emang ada yang namanya Hani? Ada. Mana orangnya? Ya Allah. Mana orangnya? Ya Allah. Pakai baju apa? Bu. Ya. Pak. Ya. Ini kalau ada kebolak harokatnya. Kebalik. Oh kebalik. Di sini ada di atas huruf harokatnya kebalik. Di dalam ilmu tajwid, Bu. Ya. Ini kalau diajak serius begini banget sih loh. Ini namanya madsilah. You understand? Yes. Ya udah yes saja biar cepat. Madsilah itu terletak yaitu
hanya di dalam kata ganti. You understand kata ganti? Yes. In English? Yes. Jangan ditanggepin Bu, ntar nggak bisa jawab. Kalau terletak pada domir terus kemudian harokatnya berdiri, tidak bertemu dengan huruf hamzah. Hamzah. Lama bener jawab be. Pak Ustadz ngomong kenceng takut salah kan begitu ya. Hamzah ya, kalau bertemu dengan hamzah ini panjangnya 5 harokat. 5 harokat. Tetapi di sini tidak bertemu dengan hamzah. Makanya bacanya cuman 1 alif, 1 harokat. 1 alif bacanya. Sepanjang apa 1 alif itu Ustaz? Kepingin tahu nggak 1 alif? Oh, mau. Dulu kan pernah sekolah di SD kan? SD. Kan sama SD. SD. Ya, dulu pernah belajar seni kan? Ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Itu namanya 1A. 1A. Ayo bantuin. 1 alif. Kalau yang setengah alif, do, re, mi, fa, sol, la, si. Oh. Paham nggak? Iya. Yaudah lanjut kalau paham ya. Ya. Yang di sini ini adalah 1A sama dengan 2 harokat. Paham? Paham. Nah, sedangkan mad silah itu terbagi jadi 2. Ini tangan saya begini, masalah mau ngomong 5 takut salah. Ada silah qasirah sama silah toilet. Oke, nah kesimpulannya Bu, pokoknya 7 kali 7 sama dengan, setuju nggak setuju, yang penting penampilan ya. Alhamdulillah. Kesimpulannya sudah tahu membedakan antara mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Itu apabila tawilah bertemu dengan hamzah, kalau qasirah tidak bertemu dengan paham Bu? Paham. Alhamdulillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, alhamdulillah dapat ilmu ya Bu ya. Apalagi pas di penghujung acara ini, hujan deras turun. Alhamdulillah. Kenapa mukanya cemas, takut banjir apa gimana ini? Allahumma saiban nafi'an. Semoga dalam hujan itu ada keberkahan buat kita semua ya Bu ya. Insya Allah baik-baik aja. Baik, untuk itu di penghujung acara ini mari sama-sama kita berdoa dengan guru-guru kita. Ya, alhamdulillah tadi sudah ada Bunda Yati dan juga ada Ustadz Alfian. Tadi dibahas banyak kajian kita bahwa untuk bisa dengan kita dekat kepada Allah itu perlu proses. Maka pada saat ibadah, sholat kita, ya, zakat kita, sodakoh kita, niatkan kepada Allah, insya Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena katanya Ibu, kalau kita sudah dekat dengan Allah, mendadak semua harapan dan urusan dunia itu udah gak kepingin lagi. Kita cuman kepengen bisa dekat sama pemilik dunia, pemilik surga, pemilik akhirat dan penggenggam seluruh jiwa kita, Sang Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung acara ini mari kita berdoa bersama-sama, dan untuk itu kami persilahkan kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Alfian untuk memimpin doa. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amu yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salah satu waktu mustajab dikabulkannya doa adalah pada saat hujan turun. Semoga doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa dalam setiap sholat sisipkan doa Anda, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya untuk saudara-saudara kita, untuk orang tua, anak, suami, dan juga saudara kita yang saat ini sedang kesulitan, baik itu ada di Palestina dan juga di Indonesia. Saya David Halik undur diri, semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah.